Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dep Rahmat dari kelas NJ 604. Nah, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Business Communication dengan judul Observasi Pola Komunikasi di Kanwil IJBC Sumatera Utara. Nah, observasi ini saya lakukan pada organisasi tempat saya bekerja, dengan fokus utama pada bagaimana komunikasi berlangsung, baik secara internal maupun eksternal. Dalam presentasi ini, saya akan membahas profil organisasi, struktur organisasi, pola komunikasi, alur komunikasi, media yang digunakan, hasil analisis, serta beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi. Organisasi yang menjadi objek observasi adalah Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. Kantor ini berlokasi di Gedung Keuangan Negara Medan, Jalan Diponegoro nomor 30A, Medan. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kanwil DJBC Sumatera Utara memiliki peran dalam pelaksanaan fungsi kepabeanan dan cukai, termasuk pelayanan, pengawasan, serta dukungan terhadap pelaksanaan tugas organisasi. Dalam konteks business communication, hal yang menarik adalah bagaimana komunikasi menjadi penghubung antar berbagai pihak, mulai dari pimpinan, antar unit kerja, pegawai, pengguna jasa, media, sampai dengan stakeholder lainnya. Jadi, komunikasi dalam organisasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan pekerjaan dapat berjalan secara terkoordinasi. Nah, selanjutnya adalah struktur organisasi. Pada bagian ini, di atas terdapat kepala kantor wilayah sebagai pimpinan organisasi. Kemudian terdapat beberapa unit kerja utama, yaitu bagian umum, bidang kepabeanan dan cukai, bidang fasilitas kepabeanan dan cukai, bidang penindakan dan penyidikan, serta bidang kepatuhan internal. Termasuk di bawah kepala kantor langsung, yaitu kelompok jabatan fungsional. Dari sisi komunikasi, struktur seperti ini membentuk dua jalur utama. Yang pertama adalah komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari pimpinan unit atau pelaksana maupun sebaliknya. Nah, jalur dari ini biasanya digunakan untuk arahan, kebijakan, target, koordinasi, dan pengendalian. Nah, yang kedua adalah komunikasi jalur horizontal, yaitu koordinasi antar unit kerja. Nah, jalur horizontal ini penting karena banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu unit sendiri, tetapi juga harus membutuhkan koordinasi antar lintas bidang. Berdasarkan observasi, pola komunikasi di organisasi ini dapat dilihat dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah komunikasi vertikal, yaitu komunikasi antara pimpinan, bidang, atau unit kerja dan pelaksana. Yang kedua adalah komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar unit dalam menyelesaikan pekerjaan yang saling berkaitan. Kemudian ada komunikasi formal, seperti rapat, nota dinas, surat, email, atau sistem resmi, laporan, dan kemudian dokumen kedinasan. Nah, selain itu terdapat juga komunikasi eksternal, yaitu komunikasi dengan pengguna jasa, masyarakat, media, instansi lain, dan stakeholder. Nah, jadi secara umum, pola komunikasi dalam organisasi ini tidak hanya satu arah. Polanya merupakan komunikasi antara vertikal dan horizontal, formal dan informal, serta internal dan eksternal. Perbedaan channel ini penting karena setiap informasi memiliki tingkat urgensi, formalitas, dan audiensi yang berbeda. Nah, kalau kita sederhanakan, alur komunikasi dalam organisasi ini dapat digambarkan menjadi 5 tahap. Tahap pertama adalah informasi. Informasi dapat berasal dari data, surat, laporan, maupun hasil rapat. Tahap kedua adalah koordinasi. Informasi yang diterima kemudian dibahas dengan pihak atau unit lain yang terkait, dan apabila membutuhkan koordinasi lanjut, akan dilakukan koordinasi. Nah, dan yang tahap ketiga adalah keputusan. Setelah informasi dibahas, keputusan atau arahan yang diberikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tahap keempat adalah eksekusi,
yaitu pelaksanaan pekerjaan sekaligus pemberian feedback. Dan tahap terakhir adalah evaluasi. Hasil pekerjaan menjadi bahan evaluasi dan dapat menjadi input untuk proses berikutnya. Menurut saya, salah satu kekuatan alur ini adalah kerjasama, kejelasan, dan kewenangan dan dokumentasi. Nah, tetapi tantangannya adalah kecepatan ketika informasi harus bekerja melewati beberapa unit kerja sekaligus. Nah, selanjutnya adalah media komunikasi yang digunakan. Saya membaginya menjadi tiga kelompok. Pertama adalah media formal, seperti surat atau nota dinas, rapat, email, laporan, disposisi, dan berbagai dokumen administrasi. Media formal penting karena keputusan kedinasan harus memiliki dokumen yang jelas. Nah, kedua adalah media komunikasi cepat, seperti grup kerja atau message, koordinasi langsung, telepon, dan video conference. Media ini membantu mempercepat koordinasi ketika pekerjaan membutuhkan respons segera. Namun, komunikasi cepat tidak selalu menggantikan komunikasi formal. Ketiga adalah media publik, seperti website, media sosial, media relation, dan publikasi atau edukasi. Media publik berperan dalam mendukung transparansi sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat dan pengguna jasa. Jadi pemilihan channel sebaiknya disesuaikan dengan urgensi, formalitas, audiens, dan kebutuhan dokumentasi. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa kekuatan dalam pola komunikasi organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi yang jelas. Hal ini membuat jalur otoritas dan tanggung jawab lebih mudah ditelusuri. Nah, yang kedua adalah penggunaan komunikasi formal yang mendukung akuntabilitas, karena informasi dan keputusan dapat terdokumentasikan. Ketiga adalah koordinasi lintas unit. Sangat penting karena pekerjaan kepabeanan dan cukai seringkali melibatkan lebih dari satu fungsi. Keempat adalah kanal publik dapat digunakan untuk mendukung transparansi dan pelayanan informasi kepada pengguna jasa. Dan yang kelima adalah adanya feedback dari pelaksana maupun pengguna jasa yang dapat menjadi bahan evaluasi. Nah, jadi menurut saya komunikasi dalam organisasi ini bukan hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi komunikasi juga berfungsi sebagai alat koordinasi dan pengendalian organisasi. Meskipun terdapat berbagai kekuatan, tetap ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama adalah silo information, yaitu kondisi ketika informasi hanya berhenti pada unit tertentu dan tidak segera terintegrasi dengan unit lainnya. Kedua adalah information overload. Terlalu banyak pesan atau notifikasi justru dapat membuat informasi yang penting terlewat. Dan ini banyak terjadi di grup WA dan nota dinas. Ketiga adalah formality gap. Dalam praktiknya, komunikasi cepat memang dibutuhkan, tetapi ketika menyangkut keputusan kedinasan, komunikasi tersebut tetap perlu diikuti dokumentasi formal. Nah, keempat adalah audience gap. Setiap audiens mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda. Informasi yang disampaikan kepada pimpinan tentu tidak selalu sama dengan informasi yang disampaikan kepada pegawai, pengguna jasa, atau masyarakat. Nah, karena itu, komunikasi yang efektif bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan pesan tersebut dipahami oleh audiens yang tepat. Nah, berdasarkan analisis tadi, saya memiliki 5 rekomendasi. Yang pertama adalah one message, one source. Artinya, informasi final sebaiknya memiliki sumber yang jelas sehingga mengurangi kemungkinan adanya versi informasi yang berbeda. Kedua adalah clear channel rule. Nah, organisasi dapat memperjelas kapan suatu informasi disampaikan melalui chat, email, rapat, maupun dokumen resmi. Ketiga adalah cross-unit checkpoint. Untuk pekerjaan yang melibatkan beberapa bidang, dapat dilakukan checkpoint singkat agar semua pihak mempunyai pemahaman yang sama. Keempat adalah feedback loop. Komunikasi sebaiknya tidak berhenti setelah informasi disampaikan, tetapi ditutup dengan konfirmasi dan evaluasi. Nah, kelima adalah pendekatan audience centric. Bahasa visual dan tingkat kedalaman informasi sebaiknya disesuaikan dengan siapa yang menerima pesan.
Nah, dengan 5 pendekatan tersebut, tujuan akhirnya adalah membuat komunikasi menjadi lebih cepat, jelas, terdokumentasi, dan menghasilkan tindakan yang selaras. Nah, sebagai simpulan, menurut saya komunikasi dapat disebut sebagai infrastruktur organisasi. Organisasi yang baik tidak cukup hanya memiliki struktur yang jelas. Informasi yang juga harus bergerak dengan cara yang cepat. Dari hasil observasi, pola komunikasi di kanwil JBC Sumut ini dapat dipahami sebagai komunikasi vertikal, horizontal, formal, informal, internal, dan eksternal. Struktur hierarkis membantu menjaga akuntabilitas, sedangkan komunikasi horizontal membantu penyelesaian pekerjaan lintas fungsi. Efektivitas komunikasi sendiri dipengaruhi oleh kejelasan sumber informasi, pemilihan channel, kesesuaian dengan audiens, dan adanya feedback. Karena itu, perbaikan komunikasi dapat diarahkan pada integrasi informasi, penjelasan penggunaan channel, dan penguatan feedback loop. Nah, jadi prinsipnya yang saya gunakan adalah clear, fast, and accountable. Komunikasi harus jelas, cukup cepat untuk mendukung pekerjaan, tetapi tetap dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah lampiran hasil observasi dari saya. Ya, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.